Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Elnica, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium ke-42 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan menyajikan materi pembelajaran yang menarik dan informatif tentang dinamika gerak. Dinamika gerak adalah salah satu konsep penting dalam fisika yang mempelajari tentang hubungan antara gaya dan gerak benda. Oke, baiklah. Kita lanjutkan mengenai materi kita mengenai dinamika gerak. Oke, dinamika gerak membahas faktor-faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda seperti gaya, massa, dan percepatan. Jadi, segala macam yang mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, maka itu dibahas di materi dinamika gerak. Oke, pengenalan gerak. Oke, gerak dalam fisika itu terbagi secara garis besar adalah gerak lurus dan gerak melingkar. Untuk gerak lurus adalah gerak yang terjadi pada benda yang bergerak dalam satu garis lurus tanpa perubahan arah. Sedangkan gerak melingkar yaitu gerak yang terjadi pada benda yang pada lintasan yang lingkar yang jaraknya tetap dari pusat lingkaran. Oke, kita lanjutkan mengenai gaya dan gerak. Oke, apa bedanya antara gaya dan gerak? Gitu ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat suatu benda itu bergerak. Sedangkan gerak adalah perubahan posisi benda dalam suatu waktu tertentu. Jadi, gaya ini adalah faktor yang menyebabkan benda itu mengalami pergerakan atau benda tersebut dikategorikan bergerak. Salah satu faktornya disebabkan adanya pemberian gaya pada benda, entah itu ditarik ataupun didorong. Oke, untuk bahasan dari gerak, secara garis besar, hukum yang membahas tentang gerak itu yang paling terkenal adalah hukum Newton yang terbagi menjadi 3, hukum Newton 1, Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 adalah benda yang benda yang akan tetap diam atau benda tetap bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja pada bendanya. Jadi kalau benda itu mulanya dalam kondisi diam, dia akan diam. Jika kondisi bergerak, dia akan tetap bergerak selama tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Kita contohkan, misalnya ada sebuah kelereng yang meluncur di atas lantai yang diberikan pelicin sehingga mengurangi gesekan antara kelereng dan lantai. Kelereng tersebut akan terus bergerak. Kapan kelereng berhenti? Ketika ada gaya luar yang bekerja padanya, barulah dia berhenti. Itu yang dinamakan hukum Newton 1. Sedangkan hukum Newton 2 adalah percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya apa? Ketika kita bahas tentang hukum Newton 1 bahwa benda akan bergerak dan akan tetap diam jika tidak ada gaya luar. Nah, pada hukum Newton 2, gaya luar tadi yang membuat benda itu menjadi bergerak ataupun menjadi diam. Itu ya. Di mana pergerakan benda ini menyebabkan adanya perubahan kecepatan dan di mana percepatan itu muncul berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya apa? Semakin besar gaya yang kita berikan kepada benda, maka benda tersebut akan makin besar melalui percepatan. Tapi jika yang kita berikan pada benda yang massanya lebih besar, maka percepatannya menjadi lebih kecil dibandingkan ketika kita berikan gaya yang sama pada benda yang massanya lebih kecil. Yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Itu membahas tentang hukum aksi reaksi. Artinya apa? Jika kita memberikan gaya pada suatu benda, benda juga akan memberikan gaya yang sama ke orang yang memberikan gaya, yang mana besar gayanya sama. Misalnya kita mendorong dinding sebesar 50 Newton, dinding juga memberikan respon yang sama ke kita sebesar 50 Newton. Cuma arahnya berlawanan dengan arah yang kita berikan. Oke, yang selanjutnya mengenai materi aplikasi gaya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada pada kendaraan, pada angkat berat dan olahraga. Pada kendaraan tentu saja nih saat mobil mogok, kemudian kita dorong, nah seperti ilustrasi di gambar, maka adanya gaya dorong dan gaya gesek ban menggerakkan kendaraan. Kalau dia slip, maka kan ban tidak bisa berputar, maka benda juga tidak bisa maju. Jadi ketika ada gesekan antara jalanan dengan ban, maka barulah bisa ban itu berputar dan membuat kendaraan tersebut bisa maju, ya. Kemudian ada gaya berat, itu adalah gaya gravitasi dan gaya otot untuk mengangkat beban, gitu ya. Dimana gaya gravitasi ini membuat benda itu cenderung menuju ke arah bawah, gitu. Jadi makanya membuat ada reaksi ketika kita mengangkat benda tersebut ke atas, itu berupa gaya otot untuk mengangkat beban, gitu ya. Terakhir, olahraga tentu saja gaya ini paling banyak kita bisa saksikan secara langsung pada saat kita melakukan olahraga, dimana pada gambar ini contohkan orang bermain baseball, kemudian orang tersebut melempar bola sejauh-jauhnya agar bisa agar tidak tepat dipukul sehingga dia akan memenangkan pertandingan, gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah pembahasan soal gaya, gitu ya. Ada pada soal 1 tentang bidang miring, yang kedua itu adalah katros, yang ketiga adalah tumbukan. Jadi kalau pada miring jelas sekali ada gaya yang kerja, ada tentu saja nanti kita uraikan gayanya. Ada gaya normal yang ke arah atas, kemudian ada gaya berat menuju pusat bumi, kemudian ada gaya gesek kalau permukaannya kasar, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ini ada gaya pada sistem katrol. Jadi bagaimana katrol itu bekerja yang fungsinya memudahkan pekerjaan manusia, gitu ya.
agar kita lebih mudah mengangkat sesuatu jika sudah menggunakan katrol. Yang terakhir adalah tumbukan, itu menggambarkan bagaimana reaksi ketika benda tersebut saling